Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali di Laboratorium Anatomi FKIK UMY. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan tentang praktikum anatomi di blok 4, yaitu blok kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Adapun pada blok 4 ini ada 3 topik yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu dinding torak dan mediastinum. Yang kedua adalah anatomi jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah sistem respirasi, yaitu traktus respiratorius dan pulmo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang topik yang pertama, yaitu dinding torak dan mediastinum. Ya, pada dinding torak itu kita ketahui bahwasanya torak sendiri, ini torak ya, itu terletak di antara kolum atau leher dan abdomen ya. Pada dinding torak itu akan tersusun oleh tulang ya, atau seperangkat tulang. Kemudian nanti ada persendian ya, yang dibentuk oleh tulang-tulang ini, dan yang terakhir adalah otot-otot ya. Nah, sekarang yang pertama tersusun atas tulang ya. Tulang apa saja yang menyusun pada dinding torak ini ya. Yang pertama adalah os sternum ya, os sternum. Yang kedua yang letaknya ke lateral, di mana di daerah sini nanti ada cartilago costalis dan costanya sendiri ya, sebelah lateralnya. Kemudian di bagian posteriornya itu nanti disusun oleh bagian dari kolumna vertebra, yaitu vertebra thoracalis. Oke, pada dinding torak ini itu terdapat 2 pintu, yaitu pintu craniolis caveatus thoracis atau yang disebut apertura thoracis superior, yang ini ya adalah apertura thoracis superior, dan pintu caudalisnya, yaitu apertura thoracis inferior ya. Nah, untuk yang pintu cranialisnya atau apertura thoracalis superior itu dibentuk oleh yang pertama, ini tampak ada corpus vertebra thoracalis pertama. Yang kedua adalah costa pertama ya. Dan yang ketiga adalah bagian dari sternum, yaitu di manubrium sterninya, terutama di bagian superiornya dari manubrium sterni yang dinamakan incisura jugularis sterni ya. Terus kemudian untuk yang apertura caudalis atau apertura thoracalis yang inferior itu nanti akan dibentuk oleh corpus vertebra thoracalis yang 12. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ya. Ini adalah corpus vertebra thoracalis 12 di sebelah posteriornya atau dorsalnya. Terus kemudian di bagian lateralnya itu nanti terdapat cartilago costa yang nomor 10 sampai 12 ya, kurang lebih ya di sini ya, 10 sampai 12 ini ya, daerah sini ya. Ini kan sebenarnya ke depan sini ya. Ini sebelah lateralnya. Kemudian di bagian depannya itu adalah pada processus siphoideus ya, tepat pada linea mediana anteriornya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya pada dinding torak ini terdapat 2 pintu, yaitu apertura thoracalis superior dan apertura thoracalis inferior. Maka yang kedua yang berhubungan dengan dinding torak adalah artikulasio atau persendian yang dibentuk pada tulang-tulang yang ada di dinding torak ini. Yang pertama yaitu artikulasio sternocostalis atau costosternalis ya, di mana persendian ini dibentuk atau bersambungan oleh cartilago costalis dengan sternum ya. Dan yang kedua adalah artikulasio costovertebral. Nah, ini ya, costovertebral. Ini ada 2 yang dulu pernah kalian pelajari pada blok 1, yaitu artikulasio capitis costa dan artikulasio costotransversarius. Ya, mari kita lanjutkan untuk mempelajari bagian dinding torak yang lain. Untuk kali ini sebelum kita memasuki atau mempelajari tentang otot-otot yang ada pada dinding torak, baiklah kita akan sampaikan tentang
garis khayal atau linea yang ada pada dinding torak ini ya. Yang pertama yaitu linea mid sternalis, di mana linea mid sternalis ini mengikuti pada garis atau linea mediana anterior. Kemudian yang kedua adalah garis yang berada di daerah tepi dari sternum ya, baik sisi kiri maupun sisi kanannya ya, atau sisi sinister atau sisi dexternya ya. Garis khayal inilah yang dinamakan linea sternalis sinister maupun dexter ya. Kemudian ada garis atau linea yang kita tarik tengah-tengah tepat dari klavikula ya. Garis inilah yang dinamakan linea mid clavicularis, baik yang berada di daerah kiri maupun di daerah kanan atau sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian ada garis khayal di mana di antara linea mid clavicularis dengan linea sternalis, yaitu linea parasternalis ya. Kita lanjutkan ke arah lateral ya, terutama di daerah sini ya, yang untuk lebih mudahnya, di mana garis ini nanti akan melewati lipatan pada aksiler, yaitu plika aksilernya. Karena letaknya ada di bagian depan, maka garis yang kita tarik dari atas dan melalui dari lipatan aksiler bagian depannya ini yang dinamakan linea axillaris anterior ya. Kemudian ini kalau kita geser sedikit ya, maka di bagian tengahnya ini ya, tepatnya ada di daerah fossa axillaris, kita tarik garis ke bawah, ini yang dinamakan linea axillaris media ya. Ya, kita lanjutkan untuk linea yang di bagian posteriornya ya. Yang pertama yaitu ini masih kelanjutan dari bagian aksilernya, tapi di bagian posteriornya, di mana ada garis atau linea kalau kita tarik dari atas ke bawah yang melewati plika axillaris posterior, sehingga garis khayal ini yang dinamakan linea axillaris posterior. Kemudian lebih ke medialnya lagi, di mana garis tersebut itu nanti akan melewati angulus inferior pada skapula ya, kurang lebih di daerah sini. Maka garis khayal ini yang dinamakan linea scapularis. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang garis khayal atau linea yang bisa kita tunjukkan di bagian depan dan di bagian posteriornya ya. Ada linea mediana anterior, kemudian linea sternalis, linea parasternalis, linea mid clavicularis, linea axillaris anterior, media, posterior, dan yang terakhir linea scapularis. Untuk itu kita lanjutkan kita pelajari tentang otot-ototnya. Yang pertama, ini yang cukup lebar, yang dinamakan musculus pectoralis major ya. Kemudian apabila kita buka pada otot ini, bisa dilihat pada bagian sebelahnya ini. Inilah yang dinamakan musculus pectoralis minor. Kedua otot ini, baik musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor, mempunyai fungsi pada saat respirasi, terutama adalah inspirasi. Namun inspirasi yang kuat atau ekstrim, ya, bukan pada inspirasi biasa. Kemudian kita lanjutkan otot yang berada di antara kosta. Otot inilah yang dinamakan musculus intercostalis, ya, atau musculi intercostales. Yang pertama, coba bisa kalian lihat di sini, ini adalah otot intercostalis yang bagian luar, yaitu musculus intercostalis externus atau musculus intercostalis externi, ya. Nah, coba kalian bisa lihat arah serabutnya, ya, ini dari lateral ke medial, ya. Kalau kita tarik garis ke tengah, ya, kemudian kalau kita gabungkan dengan yang di bagian sebelahnya, maka akan membentuk huruf V, ya. Ini untuk memudahkan kalian belajar saja, ya. Ya, inilah yang dinamakan tadi apa? Musculus intercostalis externus, ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian ke medialnya. Lihat alas rambutnya dia dari medial ke lateral ya. Sehingga apabila arah serabutnya ini kita gabungkan dengan yang sebelahnya, maka akan membentuk huruf V terbalik. Nah, otot tersebut dinamakan musculus intercostalis internus ya. Ya. Kedua, otot ini juga membantu pada saat respirasi. Yang membedakan apa? Untuk yang musculus intercostalis yang externus itu membantu respirasi pada saat inspirasi. Sedangkan yang musculus intercostalis internus itu membantu pada saat respirasi, yaitu pada saat ekspirasi. Jadi pada saat respirasi dan di bagian khususnya ekspirasi ya. Jadi paling mudah mempelajarinya kalau yang intercostalis yang externus untuk inspirasi, sedangkan yang intercostalis yang internus untuk ekspirasi ya. Oke. Dan yang terakhir di bagian depan di sini ya, yang bisa kita tunjukkan adalah otot ini ya. Nah, otot yang di sini, otot inilah yang dinamakan musculus serratus anterior. Baik, kita lanjutkan untuk menunjukkan atau mengidentifikasi otot-otot yang menyusun pada dinding torak. Tadi sudah kita sampaikan, kalau di depan kita sudah menunjukkan ada musculus pectoralis major, pectoralis minor, musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, dan serratus anterior. Nah, pada kali ini kita akan menyampaikan ada satu otot di mana letaknya ada di depan, namun dia berada bagian dalam, ya, agak ke dalam. Yang mana itu? Yaitu ini. Bisa kalian lihat, inilah otot bagian depan, namun letaknya dia paling dalam. Ya, di mana otot ini mulai dari sternum pelekatannya sampai ke arah kosta, sehingga dinamakan musculus sternocostalis ya, musculus sternocostalis atau musculus transversus thoracis ya. Kemudian ini tambahan saja untuk memperjelas yang di depan tadi, di mana ini ada otot di antara kostanya dan berada di bagian dalamnya. Nah, otot inilah yang dinamakan musculus intercostalis internus. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk menunjukkan otot-otot yang ada di bagian posteriornya atau dorsalnya. Ya, yang pertama yaitu bagian superficial ya, paling luar dulu. Ini ya, yang paling lebar, bentuknya seperti layang-layang ini ya. Otot inilah yang dinamakan musculus trapezius ya, musculus trapezius. Kemudian yang kedua adalah otot ini yang cukup lebar ya, seperti halnya pada otot yang tadi trapezius. Otot ini dinamakan musculus latissimus dorsi ya. Baik, kemudian kita akan lanjutkan untuk otot yang lainnya ya, setelah otot trapezius dan latissimus dorsi. Yaitu silakan ada dilihat di sini ada dua ya ini ya. Yang bawah ini dinamakan musculus teres major ya. Kemudian yang di bagian superiornya atau atasnya ini dinamakan musculus teres minor. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sebelah satunya di sini ya. Nah, ini untuk menunjukkan bagian dalamnya lagi. Kalau di bagian sini adalah tadi bagian superficialnya, ini kita bagian dalamnya. Yang pertama, ini coba kita lihat ya. Seperti apa bentuknya wajik ini ya. Ini yang dinamakan musculus rhomboideus major karena memang bentuknya lebih lebar ya. Kemudian yang agak sempit ini ya, yang lebih kecil ukurannya, ini yang dinamakan musculus rhomboideus yang minor. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang lateralnya sini ya, di mana patokannya adalah ini ya. Tentunya kalian ingat pada saat di blok 1 ya tentang tulang scapula, ini yang dinamakan spina scapula, maka ada otot di atasnya ini dan di bawahnya dari spinanya. Yang di bagian atas dari spina ini dinamakan musculus supraspinatus. Sedangkan di bagian inferiornya ini yang dinamakan musculus infraspinatus ya. Kemudian lebih ke dalam lagi dan dia letaknya dekat sekali dengan vertebra ya, vertebranya ini ya. Nah, ini nanti ada bagian dari medial ke lateralnya. Kalau
saya sampaikan untuk lebih mudahnya ke kalian adalah jembatan keledainya ada SLI, kan begitu ya. Nah, yang dekat sekali dengan vertebranya ini adalah yang dinamakan musculus spinalis thoracis ya. Kemudian kolateralnya lagi dari musculus spinalis thoracis, ini yang tengah yang agak lebar ya. Ini yang dinamakan musculus longissimus thoracis ya. Dan yang terakhir, bagian paling lateralnya ini adalah I ya, musculus intercostalis thoracis ya. Kemudian bagian inferiornya dari ketiganya ini ya, lebih ke bawahnya lagi dari ketiga otot tadi ini ya. Ini merupakan otot serratus, namun serratus yang bagian posterior, yaitu musculus serratus posterior inferior. Sedangkan yang bagian superiornya tidak nampak di bagian di sini ya. Kemudian, nah ini ada bagian yang di depannya tadi, namun ternyata bisa ditunjukkan di bagian posteriornya, yaitu musculus intercostalis externus ya ini. Baik, ada tambahan ya sedikit tentang ketiga otot tersebut di atas, yaitu apa? Musculus spinalis thoracis, musculus longissimus thoracis, dan musculus intercostalis thoracis, di mana ketiga otot tersebut itu bagian kekaudalnya ya, ketiganya itu kekaudal nanti akan membentuk otot yang dinamakan musculus erector spinae. Ya, baik, kita akan lanjutkan untuk mempelajari tentang vaskularisasi dan inervasi pada dinding torak. Ya, untuk vaskularisasi pada dinding dada ini itu mendapatkan percabangan dari yang pertama, yaitu arteri subclavia ya. Pada arteri subclavia ini nanti akan mempercabangkan yaitu arteri thoracika interna atau arteri mammaria interna. Arteri ini nanti akan berjalan ya ke bawah. Oke. Terus kemudian nanti pada saat di bagian spatium intercostalis yang keenam, percabangan dari arteri subclavia tadi yang namanya arteri thoracika interna atau mammaria interna itu nanti akan mempercabangkan menjadi dua, yaitu arteri musculoprenica dan arteri epigastrica superior ya. Nanti kita akan tunjukkan pada manekin yang lainnya. Oke. Terus kemudian di bagian posteriornya itu nanti mendapatkan perdarahan dari bukan cabang langsung dari arteri subclavia yang pertama untuk yang intercostalis 1 dan 2. Pada arteri intercostalis 1 dan 2, nah ini bisa kita lihat ya di sini ya, kurang lebih di belakang sini ya. Itu mendapatkan percabangan dari arteri intercostalis suprema. Di mana arteri intercostalis suprema ini nanti mendapatkan percabangan dari truncus costocervicalis. Nah, truncus costocervicalis inilah percabangan dari arteri subclavia. Baik, untuk perdarahan atau vaskularisasi pada dinding torak ini itu mendapatkan percabangan dari arteri subclavia dan percabangan langsung dari aorta thoracalis. Jadi untuk yang percabangan arteri subclavia ya itu nanti bercabang menjadi arteri mammaria interna atau thoracika interna. Arteri tersebut itu nanti akan berjalan ya di sepanjang dari bagian linea sternalis atau linea parasternalis ya, di samping atau sisi dari sternum ini ya, bersama dengan venanya. Nah, kemudian pada saat mencapai di spasium intercostalis yang keenam ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kurang lebih di daerah sini ya, arteri tersebut yaitu arteri thoracika interna atau mammaria interna akan mempercabangkan menjadi dua, yaitu arteri musculoprenica yang kurang lebih berjalan ke arah sini dan kemudian ke arah kaudal sini menuju ke bagian abdomen ya, abdomen bagian atas. Itu yang dinamakan arteri epigastrica superior ya. Nah, arteri-arteri tersebut itu nanti akan memperdari di bagian depannya dari dinding dada. Adapun yang untuk di bagian posteriornya itu untuk yang di bagian sini ya, yaitu nanti ada arteri intercostalis pertama dan yang kedua, itu mendapatkan percabangan dari arteri intercostalis suprema.
yaitu percabangan truncus costocervicalis, percabangan dari arteri subclavia. Ya. Kemudian untuk yang arteri interkostalis 3 sampai 12 itu mendapatkan percabangan langsung dari aorta thoracalis. Setelah kita mempelajari tentang vaskularisasi atau perdarahan pada dinding torak, yaitu arterinya, sekarang kita menuju ke venanya. Nah, vena di sini ada dua, yaitu vena-vena interkostalis nantinya akan bermuara di kedua vena tersebut, yaitu vena azygos dan vena hemiazygos. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di daerah ini ya itu ada vena, arteri dan nervusnya. Kita fokus kepada venanya ya. Coba antara vena, arteri dan nervusnya ya, ini letaknya ada di interkostal, terutama adalah di bagian sulcus ya, sulcus costanya ya. Dia berjalan di daerah tersebut ya. Nah, dari kranial ke kaudal, yaitu ada vena interkostalis, kemudian ada arteri interkostalis dan nervus interkostalis. Ya, vena-vena ini ya, vena-vena interkostalis ini nanti dia akan bermuara ke vena azygos dan vena hemiazygos. Yang paling mudah itu vena azygos itu berada pada sisi korpus vertebranya di bagian kanan ya, yang tampak ini. Ini adalah vena azygosnya. Sedangkan yang vena hemiazygosnya itu berada di sebelah atau sisi dari korpusnya di bagian kiri ya, korpus vertebranya maksud saya ya. Nah, tapi di sini tidak tampak. Nah, vena-vena interkostalis baik yang berada di bagian dinding posteriornya di belakang ini maupun di belakang yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri ini nanti bermuara di kedua vena tersebut di atas, yaitu yang sebelah kanan ini nanti bermuara ke vena azygos, sedangkan yang di bagian kiri nanti bermuara ke vena hemiazygos. Adapun yang bermuara dari vena hemiazygos ini nantinya juga akan bermuara dari vena hemiazygos ke vena azygos. Kemudian dari vena azygos ini nanti akan bermuara ke vena cava superior. Ya, setelah kita sampaikan tentang vena interkostalis, nah ini ya vena interkostalis di mana letaknya paling superior atau paling kranial. Nah, kita bicarakan tentang nervus interkostalis. Ya, ini ya yang warnanya kuning ini ya. Dan letaknya dia paling kaudal di antara vena dan arterinya ya. Nah, nervus interkostalis ini itu dibentuk oleh ramus anterior nervus spinalis thoracalis 1 sampai 12 ya. Yang dimana berjalan di dalam ruang interkostalis 1 sampai 12 ya. Kalau ini kita hitungnya hanya sampai spatium interkostalis 10 ya, karena ini tertutup oleh diafragma. Baik. Kemudian saraf yang ke-12 atau nervus interkostalis yang ke-12 itu nanti akan berjalan di sebelah caudal costa 12 tersebut sebagai nervus subcostalis yang menuju ke dinding ventral abdomen ya. Kemudian kalau kita lihat di sini di bagian atasnya, yaitu ya mungkin tidak terlihat tidak apa-apa ya. Jadi paling tidak ada nervus interkostalis 1 ya, di mana nervus ini nanti akan menyilang pada costa yang pertama menuju ke bagian sini ya. Bagian apa ini? Bagian aksiler tapi di bagian bawahnya ya. Nanti akan menuju ke plexus brachialis ya. Sedangkan yang nervus kedua ya, interkostalis kedua sampai ke-6 ya, kurang lebih di daerah sini itu nanti berjalan di dalam ruang interkostalisnya ya. Sedangkan nervus interkostalis ke-7 sampai yang ke-11 ya, di bawahnya lagi itu nanti sebagian ya berada di dinding torak ya, di dinding torak ini ya, dan sebagian lagi pada dinding abdomennya ya, itu dinding abdomennya ini ya. Nah, kita ketahui bahwasannya tadi saya ulangi lagi bahwasannya antara vena interkostalis, arteri interkostalis dan nervus interkostalis itu berada di dalam sulcus costa ya, sulcus costa yang berturut-turut dari kranial ke kaudalnya. Ya, setelah kita sampaikan tentang vaskularisasi, inervasi ya, kita ada tambahan sedikit yaitu tentang limfatik ya. Drainase dari limfatik yang ada di bagian dinding dada.
Paling tidak ada 4 ya yang kita tunjukkan di sini, meskipun ya mohon maaf tidak ada bagian-bagiannya dari kelenjar-kelenjar getah beningnya tersebut ya. Namun paling tidak kita tunjukkan lokasi atau tempatnya ya. Yang pertama adalah kelompok dari limfonodi aksiler. Nah, ini kita ketahui bahwa daerah sini adalah bagian ketiaknya ya, yang dinamakan nodi limfoide axillares ya. Nah, kelompok ini itu terdapat beberapa bagian kecil. Yang pertama adalah letaknya dia ada di bagian ketiaknya sendiri di sini yang dinamakan nodi apicales ya. Nodi centrales ya, nodi centrales. Kemudian di daerah sini kurang lebih itu terdapat nodi apicales ya. Kalau yang di sini tadi adalah nodi centrales, yang di sini adalah nodi apicales. Masih bagian dari kelompok nodi axillares ya. Kemudian di bagian anteriornya sini ini yang dinamakan nodi pectorales, dan sedangkan di bagian posteriornya sana yaitu yang dinamakan nodi subscapulares ya. Kemudian yang kedua adalah sepanjang berada di daerah lateral dari sternum ini ya. Ya. Nodus-nodus atau nodi-nodi yang ada di daerah sinilah yang dinamakan nodi parasternales ya, nodi parasternales. Kemudian yang letaknya ada di bagian superior atau di daerah dekat di daerah diafragma ini atau prenica ini, inilah yang dinamakan nodus limfatisi diafragmatisi ya, atau nodi preniki superiores ya. Terus kemudian yang terakhir adalah, nah ini saya balik dulu ya, berada di daerah interkostalnya ya. Ini yang dinamakan nodi intercostales. Setelah kita mempelajari tentang dinding toraks ya, baik yang disusun oleh tulang, kemudian artikulasio atau persendiannya, kemudian otot-ototnya, baik otot-otot yang di bagian depannya maupun di bagian posteriornya, beserta vaskularisasi baik arteri vena, limfatik ya, dan inervasinya. Mari kita lanjutkan ke mediastinum. Kita ketahui mediastinum, nah ini daerah sini ya, merupakan ruangan ya, ini suatu ruangan yang dipisahkan oleh kedua pulmo ya. Nah, ruangan inilah yang dinamakan mediastinum. Jadi mediastinum adalah ruangan yang berada di kedua pulmo. Itu paling gampangnya untuk mengingatkannya. Ya, adapun pembagiannya berdasarkan letak dari kor atau jantung ini itu terbagi atas 2, yaitu suprakardial dan retrokardial. Nah, suprakardial itu letaknya ada di depan dari jantung, sedangkan retrokardial itu letaknya dari posterior atau dorsal dari jantungnya. Baik, bahwasanya pembagian mediastinum berdasarkan dari letak kor yang di sini tadi itu menjadi 2, yaitu mediastinum suprakardial dan retrokardial. Ya, yang pertama kita bahas adalah mediastinum suprakardial atau ventrokardial ya, atau sebelah bagian dari depan kor ya. Baik, yang pertama yang bisa kita tentukan bangunan yang ada di mediastinum suprakardial ini yaitu aorta ascendens. Nah, ya inilah aorta ascendens ya, aorta yang naik gitu ya. Aorta ascendens, kemudian ke belakangnya ini adalah suatu lengkung. Nah, ini namanya arcus aorta ya, arcus aorta. Terus kemudian di bagian sini nanti ada truncus pulmonalis ya, truncus pulmonalis. Ya. Selain dari aorta ascendens, kemudian arcus aorta, kemudian ada truncus pulmonalis. Itu juga ada vena cava superior. Nah, di sini vena cava superior ya. Kemudian ada nervus vagus ya, biasanya berjalan daerah sini ya. Nah, daerah sini ya, nervus vagus baik dexter ya, baik dexter sini maupun yang sinister. Terus kemudian ada nervus ya yang berjalan di daerah prenica ini, ada diafragma, yaitu nervus phrenicus yang dexter dan sinister ya. Kalau masih bayi juga kita temukan di daerah depannya ada timus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mediastinum yang retrokardial. Retro berarti letaknya ada di belakang dari
jantung. Ini jantungnya di sini ya. Nah, belakangnya ini. Sehingga kita bisa tentukan yang pertama adalah trakea. Nah, ini trakea. Ya, trakea. Terus kemudian ada kerongkongan atau esofagus. Kemudian ada ini ya, aorta descendens ya, aorta descendens. Kemudian apalagi selain dari yang sudah disebutkan di atas, ada vena. Ya, ini vena. Vena yang letaknya ada di bagian sisi kanan dari korpus vertebra ini adalah vena azygos, sedangkan yang di bagian sisi kirinya adalah vena hemiazygos. Tidak nampak ya di sini ya, vena, bukan yang ini. Kalau ini tadi adalah aorta thoracalis atau aorta descendens ya. Kemudian yang lainnya, oh ya, tadi sudah cukup ya. Jadi untuk yang bagian retrokardial saya ulangi, ada trakea, terus kemudian ada esofagus, ada aorta descendens, kemudian ada vena azygos, vena hemiazygosnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tentang mediastinum, baik mediastinum suprakardial maupun mediastinum retrokardial. Ya, demikian pembelajaran untuk di blok 4 ya, yang berhubungan dengan dinding torak dan mediastinum. Nah, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan adik-adik sekalian bisa belajar dari atlas ya, baik Sobota maupun Prometheus atau yang lainnya, atau dari media yang lain atau sumber yang lainnya. Tetap semangat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.